Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan buatkan sedikit tutorial untuk mengisi e-kinerja. Jadi ini adalah halaman e-kinerja. Silakan login menggunakan akun untuk login di MySAPK. Jadi username ini adalah NIP. Kemudian passwordnya ya password yang dipakai untuk di MySAPK. Kita pilih sign in. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini saya sudah buat SKP. Jadi ini mungkin dari awal dulu ya. Nah, awalnya seperti ini. Di SKP itu kosong. Kita tambah SKP, kemudian kita isi dulu di sini periode awalnya itu kita pilih 1 Januari 2022, kemudian periode akhirnya 31 Desember tahun 2022. Pendekatannya kualitatif. Kuantitatif. Oke, kemudian akan terjadi atau akan muncul seperti ini. Berikutnya langkah pertama adalah kita ke detail SKP yang ini. Nah, di sini kita akan menambahkan RHK. RHK yang akan ditambahkan ini mengacu pada RHK yang telah dibuat oleh Pak Kepala Sekolah. Jadi langsung saja kita pilih ditambah RHK. Nah, di sini RHK-nya kita akan mengintervensi dari RHK Pak Kepala Sekolah. Bisa kita pilih, misalnya kita pilih yang ini mungkin. Jadi di pertama ini meningkatnya penggunaan sarana prasarana keuangan dan kinerja ASN. Jadi kita bisa mengintervensi RHK yang pertama ini dulu. Kemudian kita akan menitik beratkan pada ini kinerja ASN-nya. Jadi jenis RHK-nya ini kita pilih utama karena ini rencana hasil kerja yang akan menjadi penilaian kita sebagai ASN. Kita menambahkan RHK misalnya meningkatkan kinerja ASN atau guru begini. Kita oke. Nah, kemudian di sini akan muncul tambahan seperti ini. Ini ada hasil kerja yang sudah kita buat tadi. Ini adalah RHK dari Pak Kepala Sekolah. Ini RHK kita sebagai guru. Kemudian kita bisa menambahkan indikator untuk mencapai RHK ini. Indikatornya apa? Misalnya yang pertama aspeknya ini sama kayak tadi, kita pakai kuantitas. Jadi indikator yang pertama misalnya membuat perangkat pembelajaran. Nih. Kemudian targetnya ini bisa kita buat misalnya 2 paket. Yang nantinya 2 paketnya adalah 1 paket semester genap dan 1 paket semester ganjil, atau 1 paket semester ganjil dan genap. Nah, kemudian tambah indikator lain misalnya terkait kehadiran. Sama tadi kuantitas, indikatornya seperti ini. Targetnya misalnya kita menargetkan bisa hadir di sekolah itu 90% misalnya. 90%. Kita oke. Kemudian tambah lagi misalnya ini terkait kehadiran di kelas. Jadi kalau guru kan yang paling utama itu yaitu perangkat, hadir di sekolah dan hadir di kelas. Jadi bisa jadi kita hadir di sekolah tapi tidak hadir di depan kelas. Ini kita juga tambahkan indikator bagi diri kita sendiri, tingkat kehadiran kita di depan kelas. Misalnya targetnya kita 75% atau mungkin 80%. Oke, ini mungkin cukup 3 ini. Kalau misalkan ada yang lain bisa ditambahkan lagi. Kemudian
Kita bisa menambahkan RHK berikutnya. Kita akan mengintervensi RHK Pak Kepala Sekolah yang lain, misalnya di Sabtu Budaya. Ini kita bisa mengintervensi di Sabtu Budaya. Mungkin nanti kita bisa berperan di sana dalam artian kita hadir, atau kita bisa menjadi inisiator untuk mengisi kegiatan Sabtu Budaya tersebut. Jadi ini saya contohkan di Sabtu Budaya. Ini masih masuk sebagai RHK utama kita, karena Sabtu Budaya adalah program yang resmi dari Dikbud, yang juga menjadi RHK dari Pak Kepala Sekolah, yang wajib juga kita dukung dan kita laksanakan dengan baik. Di sini misalnya rencana hasil kerjanya adalah meningkatkan partisipasi pada kegiatan Sabtu Budaya. Oke. Kita tambah indikatornya. Apa sih indikatornya kita meningkatkan partisipasi pada kegiatan Sabtu Budaya itu? Misalnya itu kehadiran, kuantitas hadir. Targetnya misalnya kita bisa hadir 75% lah. Jadi yang pernah dilakukan selama setahun. Kemudian tambah lagi mungkin aspeknya kuantitas juga. Ini menjadi isi acara. Saya seperti ini. Targetnya misalnya 2 kali. 2 kali ini dalam setahun. Seperti itu. Ini kita sudah punya 2 RHK dengan beberapa indikator. Kita bisa mengintervensi RHK yang lain, misalnya ini saya sebagai pengelola IT, mungkin saya bisa membantu untuk di RHK yang ini. Nah, karena ini pengelola IT adalah tugas tambahan, maka di jenis RHK-nya ini saya akan memilih bukan utama tapi tambahan. Nah, rencananya misalnya ini memberikan pendampingan pemanfaatan IT pengelola BOS misalnya. Ini saya oke. Nah, bisa jadi misalnya Bapak Ibu yang sebagai pembina eskul nanti bisa mengintervensi yang ini. Nanti bisa diisikan apa saja di sana kegiatannya. Atau mungkin Bapak Ibu yang di SDM nanti bisa juga mengintervensi yang ini. Nanti di sana atau mungkin enggak hanya SDM yang bisa mengintervensi. Ada banyak kegiatan yang bisa di monitoring dan evaluasi dari fungsi kita sebagai koordinator tertentu di sekolah. Itu untuk saya mungkin ini dulu. Di sini meningkatnya kemampuan IT pengelola dana BOS. Saya mengintervensi sebagai saya koordinator IT, maka saya membuat RHK ini memberikan pendampingan pemanfaatan IT pada pengelola BOS. Saya tambah indikator misalnya kuantitas melakukan. Misalnya misalnya dalam terkait cut off, kemudian terkait yang lainnya. Misalnya saya punya target 4 kali misalnya. Mungkin saya tambahkan tambah indikator kuantitas juga ini. Ini juga termasuk nggak hanya untuk BOS saja, tapi
untuk sekolah secara umum. Targetnya mungkin 2 kali. Oke. Nah, Bapak Ibu, dengan fungsi masing-masing itu bisa melakukan intervensi terhadap beberapa hal yang ini yang ada di sini. Jadi tidak mesti semuanya, tapi yang paling utama ada di sini, yang pertama ini. Sama yang ini juga saya rasa utama. Atau mungkin nanti di sini juga bisa menjadi tambahan juga bagi wali kelas mungkin. Jadi yang punya tugas tambahan wali kelas mungkin bisa juga mengintervensi Sabtu Budaya sebagai tambahan, atau mungkin juga sebagai utama. Nah, demikian mungkin setelah begini ini apa namanya sudah kita buat SKP kita. Setelah seperti ini kita sudah mengisikan indikator, kemudian target tahunannya, kita bisa klik ajukan SKP. Jadi setelah diajukan kita tidak bisa ngedit lagi. Nanti kalau kita mau edit lagi, kita lapor kepada akunnya Pak Kepala Sekolah untuk diubahkan menjadi statusnya draft kembali. Sekarang statusnya akan draft. Nanti ketika saya klik ajukan seperti ini, statusnya berubah menjadi pengajuan seperti ini. Ini nggak bisa diubah lagi. Demikian mungkin Bapak Ibu sekilas bagaimana mengisi e-kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.